Pemirsa, Bursa Efek Indonesia melaporkan jumlah emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di sepanjang tahun ini mencapai 65,43 triliun rupiah. Dengan nilai tersebut, total emisi obligasi dan sukuk yang tercantum di Bursa Efek Indonesia ini mencapai 441,34 triliun rupiah dan 47,5 juta dolar Amerika. Bursa Efek Indonesia melaporkan jumlah emisi obligasi dan sukuk yang tercatat sepanjang tahun 2020 mencapai 65,43 triliun rupiah. Dengan jumlah tersebut, total emisi obligasi dan sukuk yang tercantum di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 441,34 triliun rupiah dan 47,5 juta dolar Amerika. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia sejak Januari hingga 25 September 2020, terdapat 81 penerbitan obligasi dan sukuk yang berasal dari 53 emiten, di mana PT Pegadaian Persero menjadi yang paling anyar mencatatkan obligasi dan sukuk sepanjang pekan ini. Selain itu, total surat berharga negara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berjumlah 108 seri dengan nilai nominal sebesar 3.329,33 triliun rupiah dan 400 juta dolar Amerika. Di sisi lain terdapat juga efek beragun aset yang dicatatkan pihak bursa sebanyak 10 emisi dengan nilai mencapai 7,4 triliun rupiah. Adapun Direksi Bursa Efek Indonesia telah menyesuaikan waktu perdagangan efek bersifat utang dan sukuk serta pelaporan di Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek atau PLTE, di mana penyesuaian ini dilakukan sejalan dengan pengumuman Bank Indonesia terkait kebijakan penyesuaian jadwal operasional dan layanan publik Bank Indonesia menuju era kenormalan baru. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik menilik sistem penyelenggara pasar alternatif Bursa Efek Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Langsung saja kita sapa. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom, pemirsa. Pak Hasan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas David. Selamat pagi, pemirsa semuanya. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Semoga semua sehat juga ya. Baik, terima kasih Pak Hasan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kalau tidak salah hari ini soft launching ya Pak ya, SPPA? Betul Mas David, jadi alhamdulillah hari ini di tanggal 9 November 2020, kami di Bursa Efek Indonesia melakukan peluncuran awal atau soft launching dari sistem baru yaitu SPPA, Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif. Apakah ini merupakan tindak lanjut dari keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan pada Februari 2019 lalu, Pak? Ya, betul sekali, Mas David. Seperti diketahui, di tahun lalu, di Februari 2019, OJK menerbitkan pengaturan baru, yaitu POJK nomor 8 tahun 2019, terkait dengan atau tentang penyelenggara pasar alternatif ini. Nah, kami di Bursa Efek Indonesia, seperti diketahui, sebelumnya sudah juga mendapatkan izin dari OJK untuk menyelenggarakan apa yang disebut sebagai ETP atau Electronic Trading Platform sejak 2016 yang lalu. Nah, berdasarkan pengaturan POJK nomor 8 tahun lalu, maka bursa yang sebelumnya sudah mengantongi izin menyelenggarakan ETP ini otomatis juga ditunjuk menjadi penyelenggara PPA atau penyelenggara pasar alternatif. Jadi inilah yang kemudian sejak saat itu di Februari 2019 kami kemudian menyiapkan dengan mengembangkan infrastruktur baru, ya, baik berupa pengembangan sistemnya, kemudian pengaturannya, maupun membina ekosistem, jadi seluruh pelaku, terutama untuk perdagangan di instrumen efek bersifat utang dan sukuk atau EBUS. Sehingga sampailah kita pada hari ini, alhamdulillah dapat meluncurkan sistem baru ini yang sementara ini kita sebut sebagai SPPA, Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif. Pak Hasan, sebenarnya apa rencana ke depan Bursa Efek Indonesia, Pak, dengan telah ditetapkannya BI sebagai penyelenggara pasar alternatif untuk perdagangan IBUS ini yang seperti Anda sebutkan tadi? Ya, Mas David, pemirsa sekalian, jadi memang
memang kita lihat tantangan ke depan sangat baik ya, di mana kita tahu dari waktu ke waktu jumlah total outstanding dari efek bersifat utang dan sukuk di negara kita terus menunjukkan angka pengembangan yang signifikan, baik berupa instrumen surat utang negara ya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun surat utang dan sukuk korporasi. Nah, ini tentu menjadi tantangan buat bursa, di mana kami sebagai PPA itu harus dapat memastikan menyediakan suatu sistem dan pengaturan yang dapat secara efisien, transparan, dan juga wajar serta teratur digunakan oleh seluruh pelaku di instrumen EBUS ini, dalam hari ini para dealer kita ya, yang rupanya dari waktu ke waktu juga aktivitas transaksinya dari tahun ke tahun juga menunjukkan angka peningkatan yang signifikan. Sebelum adanya sistem ini, apakah masih bersifat konvensional Pak, atau seperti apa kondisinya? Ya Mas David, betul sekali. Jadi memang untuk EBUS ini, efek bersifat utang dan sukuk, nature awalnya transaksi ini memang mayoritas dilakukan secara OTC murni atau over the counter, tidak dilakukan secara regulated atau teratur. Nah, kemudian kita harapkan dengan adanya SPPA ini, pelan tapi pasti kami ingin mendorong para pelaku ini untuk memindahkan aktivitas transaksi untuk EBUS-nya dari semula di OTC murni tersebut menjadi dilakukan di SPPA secara teratur melalui pengaturan dan sistem yang baik. Banyak sekali keuntungan yang kita tawarkan sebetulnya kepada para pelaku untuk menggunakan SPPA ini, Mas David. Baik, Pak Hasan, semakin menarik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pak, ini proses transisi memang tidak mudah biasanya. Kita akan coba bahas lebih detail bagaimana ini sosialisasi yang dilakukan, kemudian juga tanggapan dari para dealer-dealer juga seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Hasan, dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali. Baik. Sesaat lagi. Pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas menilik sistem penyelenggara pasar alternatif Bursa Efek Indonesia. Dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas David. Ya, peralihan sistem dari konvensional ke digital ini memerlukan strategi ataupun tantangan yang cukup berat, Pak. Ini bagaimana proses sebenarnya, mulai dari perencanaan, kemudian juga sosialisasi, sehingga nantinya benar-benar dipahami oleh para dealer-dealer yang sudah Anda sebutkan tadi, Pak Hasan. Ya, betul sekali, Mas David. Ini tantangan tersendiri. Tapi itu juga yang mungkin menjadi alasan kenapa kami di bursa melakukan ini secara hati-hati. Dan prosesnya kan cukup panjang ya. Dari Februari tahun lalu sejak pengaturan POJK terbit sampai dengan kita memasuki hari ini di soft launching-nya. Nah, sejak saat itu sebenarnya kami betul-betul melakukan pengembangan sistem ini bersama-sama gitu ya, tidak sendirian, bersama dengan otoritas dalam hal ini OJK, Kementerian Keuangan di DJPPR ya, dan juga di Bank Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, kami mengundang dan mengajak seluruh pelaku para dealer yang tergabung di dalam HIMDASUN, Himpunan Pedagang Surat Utang Negara, untuk bergabung bersama kami menjadi pilot user. Jadi mereka sudah dari awal sebetulnya memberikan kontribusi dan masukan-masukan atas kebutuhan pengembangan sistem ini. Dan bahkan di kesempatan terakhir sebelum soft launching hari ini, kami juga bersama HIMDASUN sudah membentuk yang namanya working group yang akan bertindak sebagai market maker, jadi yang akan meramaikan di tahap awal peluncuran SPPA ini. Ada 7 dealer yang sudah bergabung menjadi anggota working group, dan per hari ini sudah ada 20 pelaku atau pengguna jasa SPPA yang sudah mulai melakukan kuotasi dan juga transaksi di SPPA yang baru saja diluncurkan hari ini. Baik, apakah soft launching merupakan salah satu strategi, Pak, dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dengan sistem baru ini? Ya, betul. Jadi kami menyadari tidak mudah ya memindahkan kebiasaan para dealer kita selama ini dari menggunakan sistem yang lama menjadi tertarik dan kemudian secara penuh menggunakan sistem kita.
Oleh karenanya kami di bursa melakukan soft launching atau peluncuran awal yang kita harapkan dalam 3 bulan ke depan memberi waktu yang cukup bagi para pengguna untuk pembiasaan, ya, familiarisasi, dan juga kemudian secara penuh menggunakannya di akhir kuartal 1 tahun depan. Tapi alhamdulillah Mas David, sekalipun ini sistem pertama, kami mencatat ada sejarah nih hari ini, di mana di sesi pagi ini bahkan sudah ramai disampaikan kuotasi oleh para 20 dealer yang sudah bergabung. Dan alhamdulillah sudah sampai saat ini sudah ada 14 transaksi yang terjadi senilai 140 miliar rupiah. Jadi sekalipun ini soft launching, tapi partisipan rupanya sudah sangat antusias dan mulai menggunakan sistem ini di hari pertama. Baik, Pak Hasan, perubahan dari sistem ini tentu tujuannya adalah sangat baik, beralih ke digital lebih memudahkan seiring dengan tren dan inovasi teknologi dalam beberapa waktu terakhir. Sebenarnya apa keistimewaan dari SPPA ini, Pak? Ya, banyak sekali Mas David yang tadi disebutkan, ya. Yang pertama tentu pendekatan elektronik trading platform melalui SPPA, di mana seluruh kegiatan, ya, mulai dari advertising, penawaran jual atau beli, memasukkan order, ya, kuotasi jual atau beli, sampai terjadinya transaksi, semuanya dilakukan secara elektronik di satu tempat saja. Sehingga kita harapkan meningkatkan efisiensi dari proses yang selama ini mungkin dilakukan secara manual ataupun semi manual. Jadi dari sisi cost kita harapkan akan terjadi efisiensi. Yang kedua, dengan berkumpulnya selalu pelaku yang aktif bertransaksi di pasar e-bus ini di satu tempat yang sama, yaitu di SPPA, maka akan meng-create liquidity. Jadi mereka tidak usah repot-repot mencari peminat lawan transaksinya satu demi satu gitu, ya. Cukup setiap hari bergabung, berkumpul, melakukan kuotasi dan transaksi di satu sistem, sehingga akan meningkatkan likuiditas. Nah, yang kemudian dengan adanya likuiditas transaksi, maka price discovery mechanism, mekanisme penciptaan harga yang wajar, itu kita harapkan juga dapat terjadi, di mana selama ini di pasar e-bus, harga wajar ini juga menjadi informasi yang sangat penting. Nah, di luar itu Mas David, fitur-fitur yang lain yang ditawarkan di SPPA ini juga sudah sangat dekat dan kita harapkan memenuhi kebutuhan para pelaku. Ada order book di mana seluruh kuotasi bisa langsung di-hit sebagai transaksi. Ada RFQ, request for quotation, di mana pelaku yang ingin mendapatkan kuotasi dari lawan transaksinya bisa memasukkan ini. Dan ada RFO, yaitu request for order, di mana yang transaksi bilateral dapat dilakukan juga oleh dua pihak dengan meminta order dari pihak lawannya. Jadi cukup lengkap, ini kita harapkan betul-betul sesuai dengan best practice yang selama ini dibutuhkan oleh para dealer di pasar e-bus di Indonesia, Mas David. Baik, dengan peralihan dari konvensional dan juga ke digital, Pak Hasan, tentu ini memerlukan proses juga dan sisi lain juga ada berbagai macam resiko begitu. Bagaimana perlindungan terhadap pasar dengan sistem ini, Pak? Ya, itulah mungkin salah satu kelebihan dari SPPA kami, di mana dibanding OTC murni di tempat kita itu memang betul-betul ada pengaturannya. Atau bisa kita sebut ini regulated OTC market, jadi over the counter market yang tetap memenuhi ketentuan. Ada 4 perangkat pengaturan yang sudah kami berlakukan, ya. Ada pengaturan untuk efek yang dapat diperdagangkannya sendiri, ya. Selama ini ya, kita kenalkan seluruh e-bus, ya, baik berupa surat berharga negara, surat berharga syariah negara, dan surat berharga korporasi maupun suku korporasi dapat diperdagangkan secara lengkap di sistem ini. Kemudian ada pengaturan untuk mekanisme perdagangannya sendiri. Kemudian ada pengaturan untuk pelakunya, jadi siapa saja pengguna jasa dan bagaimana kewajiban dan haknya diatur di sana. Dan terakhir, kami juga melakukan pengaturan untuk pengawasan transaksi. Di mana di pengaturan pengawasan kita akan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan itu terjadi secara wajar dan fairness-nya terjaga. Baik, apakah pengawasan transaksi ini juga menjadi salah satu fokus, Pak, dari Bursa Efek Indonesia? Mungkin lebih menumbuhkan trust atau kepercayaan ketika sistem ini berjalan bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Betul sekali, Mas David, karena para pelaku dealer ini
Kan ada istilah ya di pasar modal kita, my word is my bond gitu ya. Jadi betul-betul mengharapkan ada certainty atau kepastian setiap kali terjadi transaksi yang mereka lakukan antar mereka. Nah, dengan pengawasan transaksi, maka kepastian ini kita hadirkan. Dan jika seandainya ada indikasi praktek-praktek yang tidak wajar yang dilakukan oleh para pengguna atau pelaku kita, maka ada mekanisme sanksi yang akan kita terapkan sehingga melindungi ekosistem dan seluruh pengguna lainnya. Dan pengawasan ini juga dapat dilakukan oleh para regulator dalam hal ini. Jadi ada modul pengawasan di sistem baru kami untuk digunakan baik oleh OJK, oleh Kementerian Keuangan, maupun oleh Bank Sentral ya, Bank Indonesia, dalam rangka mereka mengawasi bagaimana pasar obligasi ini terjadi setiap hari dan setiap saat gitu. Baik Pak Hasan, menarik, kita akan jeda kembali Pak di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas seberapa besar peluang Bursa Efek Indonesia sebagai PPA. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih berbincang menilai sistem penyelenggara pasar alternatif Bursa Efek Indonesia. Dan kita masih bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Mas David. Ya, kita lanjutkan kembali, Pak. Sebenarnya apa peluang Bursa Efek Indonesia sebagai PPA, Pak? Ya, ini banyak sekali sebetulnya peluang dan harapan kami ke depannya ya. Karena memang instrumen efek bersifat utang dan sukuk ini luar biasa perkembangannya dari tahun ke tahun. Dari sisi nilai outstanding, kita tahu ya, dari angka kisaran 2.700-an triliun di 2018, meningkat menjadi 3.100-an triliun di 2019, dan di tahun ini sudah outstandingnya sekitar 3.800-an triliun. Dan ini akan terus berkembang ya, dari waktu ke waktu, baik instrumen EBUS negara maupun korporasi. Dari sisi nilai transaksi juga untuk instrumen EBUS ini luar biasa ya. Di tahun ini saja sudah jauh melampaui angka rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham misalnya. Yeah. Di mana transaksi harian EBUS sudah ada di angka hampir 40 triliun per hari saat ini. Nah, Mas David, SPPA ini memang akan kita kenalkan secara bertahap. Harapannya di tahun pertama ini, di tahun depan, kita harapkan sudah akan ada sekitar 3% misalnya porsi transaksi di instrumen EBUS ini yang beralih dari semula di OTC market menjadi beralih ke SPPA. Jadi angkanya sekitar 1 triliun per hari lah. Di akhir tahun pertama kita harapkan transaksi terjadi di SPPA kita. Dan dalam 5 tahun ke depan, sesuai dengan perkembangannya, kami juga ingin porsi itu meningkat ya, dari hanya 3%, terus bertahap ke angka sekitar 7-17% per hari di akhir tahun kelima. Ada harapan dengan peralihan sistem atau dengan sistem digital ini jumlah transaksi akan terus meningkat dan akan berkembang, begitu Pak Hasan? Betul sekali. Jadi memang kalau OTC kan kita tahu ya, banyak sekali keterbatasannya, ada ketidakpastian dan risiko yang harus dihadapi oleh pelaku, dan juga kurang efisien karena banyak intermediaries yang juga menghadirkan angka biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para pelaku. Nah, dengan adanya SPPA, dengan peningkatan di hal-hal tersebut, kita harapkan akan semakin marak lagi minat bertransaksi, sejalan juga dengan peningkatan outstanding nilai EBUS yang akan ada di tahun-tahun mendatang. Jadi seperti itu harapannya, Mas David. Baik, sebagai penguatan Pak Hasan, kemudian BI sebagai PPA, apakah juga mengeluarkan peraturan, Pak? Ya, jadi betul sekali tadi ya, ada 4 peraturan yang kami keluarkan, dan sejak hari pertama sekalipun masih soft launching, sudah kami resmi berlakukan. Jadi ada pengaturan untuk efeknya sendiri, pengaturan untuk mekanisme perdagangannya, pengaturan untuk pengguna jasanya, dan terakhir pengaturan untuk pengawasannya. 4 peraturan ini adalah amanah dari POJK tentang penyelenggara pasar alternatif, yang alhamdulillah sudah juga kami tuntaskan dan berlakukan sejak tanggal 9 November 2020 hari ini. Dan tadi pun juga sempat Anda singgung, sudah ada beberapa yang bergabung sebagai pengguna jasa
PPA. Dari sisi jumlah Pak, kemudian juga target ke depannya akan seperti apa? Betul, jadi kami betul-betul mentargetkan tanpa kecuali semua dealer yang aktif bertransaksi di Indonesia akan kita betul-betul dorong dan undang untuk menjadi pengguna jasa sistem ini. Per hari ini yang sudah siap dan mulai bertransaksi adalah 20 dealer atau pelaku ya, terdiri dari bank-bank besar, ya, bank BUMN maupun swasta besar maupun perusahaan efek, broker kita. Nah, ada 4 lagi yang sedang dalam persiapan akhir, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kembali menjadi pengguna jasa kita, jadi akan ada 24 dalam waktu dekat. Dan memang sudah tidak banyak lagi, Mas David, hanya sekitar 30-an sebetulnya pelaku aktif, yang kita harapkan nanti selama fase soft launching 3 bulan ke depan, semuanya tanpa kecuali akan bergabung dan menjadi pengguna jasa sistem ini. Sebenarnya seberapa optimis Pak Bursa Efek Indonesia untuk meraih nilai target untuk transaksi dari PPA ini? Ya, sebetulnya angka 3% ini angka yang moderate ya, cukup konservatif, jadi kami hati-hati, tapi kami sebenarnya meyakini sepanjang ada partisipasi dan keterbukaan dari kami juga untuk terus mendengarkan kebutuhan dan tuntutan pengembangan lebih lanjut dari para pelaku, kita berharap pelaku akan semakin berminat dan menggemari gitu ya, menyenangi untuk bersama-sama menjadikan SPPA ini sebagai betul-betul electronic trading platform yang digunakan secara ramai oleh mereka. Karena semakin ramai partisipasi, kuotasi dan transaksi dari pelaku, maka akan semakin menghadirkan partisipasi dan likuiditas yang lebih lanjut. Jadi kami cukup yakin dan optimis angka-angka target 5 tahun ke depan itu dapat kita capai, tentu dengan catatan kami sendiri di bursa akan sangat terbuka dan akan terus melakukan penyempurnaan sesuai masukan dan keinginan dari para pelaku dan para pengawas dalam hal ini. Baik, Pak Hasan, di luar dari teknis Pak, di luar dari sistem yang ada faktor lain tidak Pak yang mempengaruhi jumlah partisipan untuk bertransaksi dengan sistem ini? Betul sekali Mas David, jadi memang efek bersifat utang dan sukuk kita ketahui merupakan instrumen yang sangat strategis ya untuk penetapan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter di negara kita. Ya. Jadi memang ketersediaan pasar sekunder yang teratur, wajar, efisien dan regulated ini memang betul-betul menjadi positioning dan value proposition yang bagus. Ini tidak hanya bermanfaat untuk mengaktifkan dan membuat liquid pasarnya, tapi betul-betul akan menjadi instrumen pengawasan untuk penetapan kebijakan fiskal dan moneter ke depannya dari Kementerian Keuangan maupun dari Bank Sentral kita. Ditambah dari OJK sendiri tentu ingin betul-betul hadir sebagai pengawas, di mana transparansi pasar sekunder efek bersifat utang dan sukuk akan membuat lebih efektifnya pengawasan dan pengaturan oleh OJK atas instrumen EBUS ini ke depannya. Baik, Pak Hasan, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas ini bisa menjadi referensi, kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam upaya memperkenalkan sistem baru ini berjalan dengan lancar dan diterima baik oleh banyak pihak, kemudian juga target yang ditetapkan juga bisa tercapai. Terima kasih Pak Hasan, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, sehat-sehat selalu untuk semua. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hasan Fauzi yang merupakan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Dan tadi kita membahas menilik sistem penyelenggara pasar alternatif Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.